Bapak Ibu ke-Muhammadiyah, Anda Muhammadiyah harus paham begini, nanti buat soal itu yang kayak gini. Oke, atau yang perlu dibuat kali-kali adakan lah, cerdas cermat tentang ke-Muhammadiyah. Ya orang muridnya gurunya lah. Gurunya biar tahu gitu ya Muhammadiyah. Kali-kali cerdas cermat guru tentang ke-Muhammadiyah, al-Islam dan ke-Muhammadiyah. Kemudian disusunnya mukadimah ini tersebut menjadi latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya. Latar belakang tersebut ialah mulai nampak terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah dunia lulusnya. Yang kedua, masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Nah, sekarang ini hampir sama dengan latar belakang dulu penyusunannya. Maka mukadimah anggaran dasarnya sekarang harus ditanamkan kembali pada warga Muhammadiyah. Karena apa? Latar belakangnya ya dua ini juga. Ya, perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah ini semakin lama semakin menipis, betul? Mungkin betul. Ruh Muhammadiyah, semangat kita berMuhammadiyah ini semakin lama kok semakin berkurang, atau semakin tidak paham, gitu, semakin tidak jelas tentang keMuhammadiyah kita. Maka perlu dikaji ulang tentang mukadimah itu harus ditanamkan. Yang kedua, masuknya pengaruh dari luar yang semakin kuat, nah itu budaya dari luar atau paham dari luar yang langsung atau tidak langsung itu nanti akan menggerogoti paham Muhammadiyah. Maka perlu bapak-bapak ibu-ibu yang sampai sekarang ini yang dulunya paham sekarang jadi ragu-ragu, atau dia kurang paham tambah ragu-ragu. Maka ini penting untuk mengkaji tentang mukadimah anggaran dasar itu. Maksudnya begitu. Tidak usah saya baca semuanya. Nah, sekarang dengan dasar ini mukadimah itu diawali dengan Al-Fatihah. Ya, diawali dengan Al-Fatihah. Kemudian juga diawali dengan pernyataan kita sebagai hadis Nabi, kalau kita ini membaca doa itu kan dijamin surga. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka ini di Muhammadiyah dijadikan kebiasaan kalau kita mengawali aktivitas dengan doa itu, bukan doa tapi itu pernyataan. Bapak Ibu di MI-nya setiap kali mau belajar, pelajaran dimulai, ada nggak kalimat itu? Ya, harus itu ada. Ya, walaupun dalil itu umum, ya, tapi memang bisa dipakai untuk mengawali aktivitas kita dengan pernyataan itu. Ya, pernyataan itu. Tentu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, kemudian raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau ada paham yang lain-lain yang mengikuti itu nggak apa-apa. Jadi ini bukannya lalu dijadikan khas Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah mempraktekkan ini. Walaupun kenyataan lalu jadi khasnya Muhammadiyah. Lalu kita mau ada pengajian, alim kita awali dengan raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, ada 7 pokok pikiran mukadimah itu. Coba salah satu membaca paragraf pertama, paragraf yang pertama, biar tidak ngantuk. Dan dengan walau sebentar semah anggaran dasar. Jadi
Muhammadiyah itu harus lurus betul, hanif betul, mukhlis betul tentang keimanannya, akidahnya. Ini sejak dulu lewat ini kok praktek kok isih enek pimpinan cabang ndak kemis sore adole kembang. Nah ini kan perlu di Darul Arqam kan gitu ya, perlu di Darul Arqam. Makanya Pak Saifuddin pimpinan cabang itu ya perlu Darul Arqam sebagai pimpinan daerah perlu tak Darul Arqam gitu. Jangan hanya sebagai panitia penyelenggara pas penyelenggaraan yang jobo orang tahu krungu malah pimpinan gitu. Ini perkewo ya Pak pimpinan cabang berberapa 13 atau tambah ketua masjid dan lembaga itu menengin Darul Arqam kajian di general di sini. Nah kemudian diterangkan oleh Pak Jenderal kami ini, ajaran tauhid adalah inti esensi ajaran Islam yang tetap tidak berubah-ubah sejak agama Islam yang pertama sampai yang terakhir, dalam arti sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir, yang itu memang di Muhammadiyah diyakini beragama Islam. Jadi agama Islam itu agama yang dibawa sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW, Islam. Nah semua Nabi dan Rasul itu mengajarkan tauhid. Jadi tugas Rasul yang utama adalah menegakkan tauhid itu. Sampai sekarang Muhammadiyah menegakkan tauhid itu. Ini perlu ditanamkan kembali tentang tauhid itu karena sekarang Pak Bu, ini sudah ada oknum atau paham yang melecehkan tauhid. Ya, jadi melecehkan tauhid. Kalau kita bicara tauhid itu kita ini lebih banyak diklaim sebagai kaum Wahabi. Jadi pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal itu sebagai bapak tauhid. Ya memang beliau orang yang paling gencar meluruskan tauhid ini sampai mengatakan bahwa orang musyrik itu halal dibunuh. Ini kan di Arab sana itu kan masalah tauhid ini memang masalah utama. Lalu dengan mawas buku tauhid itu ya paling banyak karya Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi kitab tauhid kita tahu, cuma syarahnya penjelasannya dari siapa? Tapi kitabnya itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah ternyata ada yang tidak suka dengan nama Muhammad Abdul Wahab itu. Diklaim itu sebagai pelopor Wahabi. Jadi yang jenengan buka internet itu kecaman terhadap Wahabi luar biasa, maksudnya dari kalangan nahdiyin. Jadi orang-orang yang itu promo Wahabi itu merebak. Padahal kata-kata Wahabi itu diarahkan ya, pada paham-paham yang menegakkan tauhid ini. Aku tiara itu yang Muhammadiyah RP, yang MTA RP. Kemudian sekarang itu ada kelompok-kelompok Wahabi yang ingin menghancurkan Islam dengan katanya menegakkan sunnah anti bid'ah, itu kan diklaim sebagai itu keturunannya Wahabi dan paham Wahabi. Ya, kalau itu memang klaimnya seperti itu ya nggak apa-apa, Muhammadiyah itu Wahabi. Ya memang ada kontroversi apakah Muhammadiyah itu ya yang Dahlan dulu mendirikannya mendapatkan inspirasi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jelas Kiai Dahlan pernah berguru pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pernah mengaji ke sana. Nah pulang itu membawa inspirasi seperti itu lalu mendirikan Muhammadiyah, walaupun ada disertasinya Alfian itu tidak ada kaitannya Muhammadiyah dengan paham Wahabi, walaupun itu kesimpulan dari disertasi itu. Tapi ya, walaupun itu dikaitkan bukan karena ada kesamaan tentang tauhid ya nggak apa-apa. Kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab itu gencar menegakkan tauhid, Muhammadiyah juga gencar menegakkan tauhid itu. Kemudian yang kedua, kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek.
kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur dan menguasai alam semesta. Dengan istilah apa itu? Pencipta, pengatur, itu disebut apa? Apa? Rob, ya. Rob itu adalah pencipta, pemelihara, pengatur dan penguasa alam. Kemudian yang kedua, kepercayaan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Apa itu? Ilah, ya. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib untuk dihambai. Sama ini ilah, yang sebagai ilah, Allah sebagai ilah. Kemudian kepercayaan tauhid bentuk dua kepercayaan: kesadaran percaya akan hari akhir di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Yang kedua, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal soleh. Ini penjelasannya dari pokok pikiran yang pertama itu. Ini terangke waktunya tidak 1 jam dan baiknya tidak puasa. Ya, dapat pesan dari Pak Cinta. Nanti kemungkinan beliau nggak bisa, kalau nggak bisa nanti dilanjut untuk MKCH-nya. Siapa saya ikutin atau Mas bosan ya nanti saya berhenti, kalau tidak ya Mas lanjutkan kapan. Masalah puasa saya nanti dikit. Kalau saya bicara sekitar 2 jam mesti dong terasa dong batin kok betah puasa orang tadi. Masuk utang nih. Oh betah muni puasa ora. Iya, oke. Jadi masalah keimanan itu prinsipnya, walaupun sekarang banyak orang meragukan, ya mungkin ya karena memang ada perkembangan pemikiran yang baru ya tentang ilmu-ilmu baru ya, yang berdasarkan pada rasional mutlak. Sekarang digencarkan adanya liberalisme dan sebagainya. Itu keyakinan terhadap hari akhir kan semakin samar juga, semakin meragukan. Jadi enak kenapa saja? Itu paham rasionalis mutlak kan juga nggak percaya dengan adanya hari akhir. Di S2 Stein, Yayen, Pak Eri itu ya kadang-kadang mau mengarah ke sana tapi nggak tahu membelumnya. Maksudnya S2 itu kan membuat ragu-ragu masalah teman-teman. Khususnya di Usuludin. Di BP sama, tapi kelihatannya kalau Pak Saifuddin sudah bentuk tim untuk meluruskan keyakinan yang benar gitu. Jangan sampai ada keyakinan yang menyimpang. Nah, saya dulu kalau pas kiai tentang hari akhir gitu itu dosen menyampaikan enggak, itu penikmatan itu ya di dunia ini, jangan surga itu surga dunia ini. Yang tadi saya ngomong profesor kan kita enggak malah penikmatan itu ya seperti di dunia ini aja. Kalau semesteran itu mohon maaf ya, apa yang saya sampaikan itu hanya wacana intelektual saja. Saya tetap sholat, tapi ada dosen yang tidak sholat selama 5 tahun. Iya. Untuk tanda mati ya. Jadi keyakinan ini memang kalau diusulkan banyak dipermasalahkan. Termasuk sering ada dilontarkan. Coba Bapak Ibu, Tuhan dengan manusia itu lebih dulu mana? Tuhan dengan manusia itu lebih dulu mana? Nah, kita lebih dulu Tuhan, padahal enggak. Kata profesor. Bakso dengan tukang bakso itu lebih dulu mana? Bakso dengan tukang bakso lebih dulu mana? Lebih dulu bakso. Ya. Seandainya tidak ada bakso, ada nggak tukang bakso? Seandainya tidak ada bakso, ada nggak tukang bakso? Nggak ada. Nggak ada. Adanya tukang bakso itu karena ada bakso, itu baru disebut tukang bakso. Itu maka lebih dulu baksonya daripada tukang. Kurang ajar. Adanya Tuhan itu yang nyebut Tuhan itu manusia gitu. Jadi kalau nggak ada manusia, nggak ada Tuhan. Maka lebih dulu manusia. Ceritanya kan ada buku sejarah Tuhan, buku sejarah Tuhan gitu. Manusia dulu itu kan tidak mengenal Tuhan kan gitu ya awalnya. Akhirnya kan mencari Tuhan. Yang masyarakat kan
oh ini Tuhan ada di kampung, ada batu, ada pohon, diyakini yang menyelamatkan, yang menghindarkan maudorot, maka itu Tuhan saya. Kampung yang lain juga begitu, oh ini ada apa pojokan apa gitu yang diyakini ini nanti yang bisa memberikan keselamatan, inilah Tuhan saya. Akhirnya muncul Tuhan kan itu, semua kampung ada Tuhan, kemudian Tuhan gitu. Tapi yang jadikan Tuhan siapa itu? Sehingga Tuhan ini manusia berikan secara Tuhan ini ya. Nah itu kan membuat sama gitu. Saya menyampaikan hanya contoh, biasanya itu juga tidak sama, terusan sama. Makanya saya kuliah di Sulutin pertama itu 1 semester stres ya. Pernah di bis itu jagongan orang itu nggak sadar ya. Lama-lama katut ya. Pertama mau marah loh kalau misalnya saya buat makalah pakai dalil itu tuh dibantai, apa ini makalah pakai dalil kayak gini, saya bisa buat ayat kayak gini orang kayak gitu. Saya mah perempang gitu, pertama ya nesu, lama-lama ya nesu. Kalau ceramah nggak boleh pakai salam. Saya nggak tahu sih saya nggak apa iya selalu menakutkan kalau disurutkan. Memang masuk surutkan. Baik ya, kemudian ini penjelasannya tentang tauhid panjang, kita nanti nggak selesai. Sekarang pokok pikiran yang kedua. Paragraf kedua, tolong dibaca dari Giroto, Giroto. Berapa yang datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6. Pak Sarsono berapa? Yang tidak datang berapa? Itu semua. Kok penuh? Hanya dibatasi 6. Oh, melahirkan. Ada tidak. Kalau berarti ada yang tidak datang karena melahirkan, yang satu tidak datang karena hamil tua. Ya, salah satu, Pak Arief dibaca itu. Hidup paragraf 2. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah. Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Iya, itu paragraf yang kedua. Dan pokok pikirannya itu hidup manusia itu bermasyarakat. Siapa yang tidak? Ilmu psikologi itu penting, ilmu sosiologi penting dalam rangka dakwah. Bapak itu selaku guru, ustaz, itu juga harus mengenal manusia, perkembangan manusia. Anak itu dengan kaji perkembangannya. Jangan mengajar kelas 6 sama mengajar kelas 1 sama. Ya, jangan mengajar kelas 1 seperti mengajar kelas 6. Nah, mengenal manusia. Oh, ini usia 6 tahun, 7 tahun harus seperti apa saya berdakwah? Sebab guru adalah berdakwah. Ya, kelas 1 itu penting, dakwah dasar itu. Mau niatin ibadah tuh. Asal dong blunder. Ya, terima kasih Pak Tati yang di Broto itu boleh muridnya dapat. Di Broto dapat murid kelas 1 berapa Pak? 43. Kesmoyoso 39, menurun berapa persen? Turunnya 50% Pak ya, untuk Kesmoyoso. Itu karena mungkin karena ada wacana budi itu, takut budi mungkin. Tadi tinjau ulang aja berarti dikumpulkan orang tua wali. Kalau memang orang tua wali belum mengendaki budi ya tidak budi, atau semi dalam arti ada kelas budi, ada kelas biasa, tidak apa-apa. Nanti dievaluasi lah, ya dievaluasi. Sinten berapa? 22. Nah, meningkat ya. Tetap. Ya. Dibanding kelas 2-nya? Iya. Ya, pokoknya nanti harus meningkat. Walaupun memang ada kelas berapa yang paling sedikit itu, kasus kelas 4. Kelas 4. Ada berapa? Oh, 13. Nah.
Pandian kelas 1 berapa? 93. Meningkat berapa persen? 50%. Yang meningkat ya Pandian. Wiroto. SMP berapa? Kelas 1? 50. Enggak kelas 1-nya. Kelas 1 SMP? 35. 35? Enggak jadi 50 kan? Daftarnya 60 berapa? Oh, hanya 35. Berarti menurun 50 lebih. Nah, monggo nanti dievaluasi ya, dievaluasi. Kasihan pada guru-guru sertifikasi. Kalau di 35 jangan jadikan 2 kelas itu susah. Minimal kan 20 ya, minimal 20 berarti 20 dengan 15 ya Mas. Ya, guru-guru yang sertifikasi diberi tugas untuk cari siswa. Ya, kalau perlu memberi beasiswa 1 atau 2 murid. Kalau sertifikasi 2 juta kan untuk 1 bulan kalau orang ngantuk untuk biaya bocah kan rapopo. Timbangannya kurang jam ya, Pak ya. Timbangannya kurang jam ya. Jam bulan liyo itu satu angel banget. Ya cari tambahan jam ke sekolah yang lain itu sulit. Makanya SMP ya jangan mudah menerima guru yang dari lain juga. Ya, kalau ada yang dari SMP, MTS gitu ya Muhammadiyah sama Muhammadiyah kemudian saya mengadakan kerjasama. Kalau ada yang kurang ya kesama-sama saya Muhammadiyah saja memberdayakan guru kita sendiri. Tapi kalau bisa kerjasama dengan SMP negeri nanti bisa dapat siswa ya monggo. Ya, itu misalnya gitu ya. Nah, ini dakwah. Jadi jenengan cari murid itu dakwah. Jenengan didik anak, bimbing anak itu sebagai dakwah. Insya Allah itu lebih dakwah daripada mau balik. Iya, kan mau balik mana itu kacau ini wes di rumah ke, apa di MP, SD kelas 1 itu sulit kan. Yang saya batin ini yo ngerti. Batin ini yo ngerti semuanya ngerti. Makanya kan juga maunya itu akan fasilitas apa. Nah, keterangan untuk yang kedua ini bagi Muhammadiyah manusia dengan kehidupannya adalah merupakan objek pokok dalam hidup pengabdian pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. Dengan memiliki sifat dan susunan hidup manusia di muka bumi, nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah akan menyaati dan nilai hidupnya kalau sifat kehidupannya secara perseorangan, hanya sendirian. Hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan dan adalah untuk memberi nilai yang sebenarnya bagi kehidupan manusia. Maka pribadi manusia dan ketentuan hidup bersama adalah merupakan unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia dan sejahtera. Nah, jadi kita tidak boleh individualis, menyendiri, nggak mau bergaul, ya nggak boleh. Baik, kemudian pokok pikiran yang ketiga. 1, 2 sudah cementel, tauhid bermasyarakat. Ya. Hanya satu materi nanti nggak hafal teman-teman. Nah, kemudian dibaca ini. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Itu pokok pikirannya yang ketiga. Hanya ya, kalimat Muhammadiyah itu adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan membentuk negara Islam gitu. Kira-kira kalau jenengan hayati gitu, kalimat itu kira-kira lebih dalam mana? Masyarakat. Nah, kalau bentuk negara Islam, apakah mesti masyarakatnya Islam? Belum tentu. Yang bergaya negara Islam gitu saja. Ya, mungkin saja bisa, tapi masyarakatnya gimana itu? Artinya di Muhammadiyah itu daripada bentuk negara Islam di masyarakatnya orang Islam, lebih baik membentuk masyarakat yang Islam terus sebenar-benarnya, walaupun negara ini orang negara, istilah orang negara Islam.
walaupun istilah negaranya bukan negara, tapi masyarakatnya adalah masyarakat Islam yang cekeng, Islam yang sebenar-benarnya. Sambil luas dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya secara tinjauan luas. Nah, belum tinjauan soal keamanan. Ketua ekstrimnya kan ekstrim bentuk negara Islam, menurut kan terusan ya jadinya terus mungkin malah nggak langgeng itu Muhammadiyah. Ini empuk bentuk negara Islam yang sebenarnya itu kan pemerintah orang pakai mencurigai padahal bicara jeruk kan gitu. Seperti dulu ketika Muhammadiyah itu mau merubah asas Islam loh, merubah asas Islam menjadi Pancasila. Kan Muhammadiyah dan HMI dua organisasi yang paling akhir ya untuk merubah tentang asas, karena harus secara global itu harus asas tunggal, yaitu harus Pancasila. Muhammadiyah ulet itu nggak mau sebenarnya asas Pancasila, tetap asas Islam. Dengan HMI juga asas Islam, tapi kan karena itu diincir terus itu. Lama-kelamaan Muhammadiyah itu punya strategi. Kalau Pak Farudin mengatakan Yesulah ibarat nganggu helm merah, ibarat Pak Aep boleh aman merah sih nganggu helm. Nah, akhirnya kan dibuat kena asas Pancasila, tapi ada kalimat yang itu sebenarnya lebih keras, lebih tegas, diberikan pada pengertian pada anggaran dasar. Sing jajan masa itu pada anggaran dasar. Di dalam pengertiannya itu adalah bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang berakidah Islam. Jadi kalimatnya berakidah Islam, jadi yang berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, mewujudkan masyarakat yang diridhai oleh Allah. Pengertiannya ini anggaran dasar menunggu itu. Nah, pemerintah mau berakidah Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, kan orang pakai mudeng mereka tulisannya asas itu. Tapi yang direnungi yang berkalimat dengan berasas Pancasila atau berasas Islam, dengan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang berakidah Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Itu kan wes luweh dalam kan itu sebenarnya, lebih dalam itu. Apa tak bedanya berasaskan dengan berakidah Islam? Nah, pemerintah apa yang mudah adalah berakidah Islam. Ada yang maksudnya asas itu akidah itu kan sebenarnya, asas itu akidah dasar. Nah ini yang keempat, apa? Kalau apa ini? Ini penting. Paris penting disingkir lah. Muhammad ya Surabaya tenanan. Ya perlu ditenanan loh ya, perlu ditenanan nih. Jangan dihindari lah. Pimpinan ada berapa pimpinannya? Pimpinannya terang dino. Ya Bapak Ibu, jadi kadang-kadang itu kita ini ada masalah pimpinan lalu terus mundur. Ya melihat pimpinan persyaratan ada yang misalnya aja di TV salaman kalau itu ya kan ada itu mas enggak aku yang Muhammadiyah kok lo pimpinannya salaman kalau itu mau framing ya. Itu kan pimpinannya jadi memang itu perlu dimuhammadiyahkan, sama perlu dimuhammadiyahkan, perlu dijak nyanyi nau mau dimah ya biar menjunjung tinggi hukum Islam ya biar yes memang itu. Jadi kalau misalnya ada istri dari pimpinan persyaratan atau pimpinan saya atau rata bawa kudung gitu ya, Muhammad dia Aisyah mana orang bawa kudung, nah itu perlu di Aisyahkan kan itu perlu di Aisyahkan kan itu. Betul lah. Dulu Muhammadiyah palane Muhammadiyah korupsi misalnya. Nah, itu perlu di Muhammadiyahkan, jangan kok terus enggak punya Muhammadiyah betul.
Ya, ngajinya mati orang tenanan lah, itu jelas gak menjadi tinggi hukum Islam gitu. Lu ngajinya ya sing tenanan, makanya Muhammadiyah harus ngaji kan gitu. Ya gak ngajinya mati orang tenanan lah. Karena ada dengan Muhammadiyah. Yang sing wah Muhammadiyah terlalu tenanan ngajinya. Ora tau guyon, ora tau nyanyi. Gak aku melu sing nyanyi-nyanyi enek malah. Ya ada kan gitu ya. Yang lain nah tenanan oleh orang kan gitu. Memang harus kita cari yang tenanan gitu kan. Nah emang kok gitu. Ini pokok pikiran yang ke akibat 1 KUP 2 masyarakat 3 hukum 4 menjadi di papan 5 4 ya. Apa lagi? Punya beda. Perkara dasarnya sumbernya Quran dan hadis podo gitu ya. Nah, jangan diratukan ideologi ya, dengan sumber hukum itu. Kalau ideologi itu cita-cita. Kalau misalnya Muhammadiyah cita-citanya strategi perjuangannya lebih menekankan pada pendidikan, itu ideologi. Ya, jalan perjuangan boleh lewat sosial, lewat kesehatan, ya itu silakan. NU lebih pada misalnya aja orientasinya pada budaya, pada pesantren, ya silakan aja. Jadi beda ideologi, kalau ada sama salah. MTA juga berbeda dengan ideologi kita, walaupun kadang-kadang sama juga mereka mendirikan sekolah. Ya, sudah mungkin ada rumah sakit mungkin saja. Tapi ada ideologi yang memang itu berbeda. Hizbut Tahrir misalnya waktu itu, dialog. Ya, itu beda. Kalau lebih pada politik misalnya aja gitu ya, mendirikan daulah Islam misalnya. Ya silakan. Ya, tapi jangan dikonfrontasikan, dipertentangkan. Muhammadiyah ini mengurusi pendidikan. Memang strategi perjuangan kita lewat jalur pendidikan gitu. Ya, lewat jalur pendidikan. PKS misalnya punya ideologi yang berbeda dengan Muhammadiyah. Lebih pada politik, yang nganggo pendidikan dan sebagainya. Itu namanya ideologi. Nah, Muhammadiyah ya untuk mencapai tujuan atau yang ideologinya itu, yaitu ideologi cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir batin yang diridhoi oleh Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tulisannya gede. Nonton mukadimah ada tulisan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Ya. Inilah mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Buat paham, ini disusun tahun 70. Waktu itu saya baru umur 2 tahun. Tapi masih dulu. Nah, yang nyusun Jenderal kami, Pak Jenderal kami itu. Saya kira ini saja baru mukadimah anggaran dasar. Terus ketok bayangannya Muhammadiyah iki wis to. Oh, Muhammadiyah iki ngono kuwi wis to. Ya, sithik-sithik. Dengan wis teko Muhammadiyah dengan tauhid, bermasyarakat, hukum Islam, menjunjung tinggi dengan Islam. Yang 4 ini yang menjadi ideologi Muhammadiyah. Lalu untuk mensukseskan itu dibentuk organisasi